Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Samsul Bahri dengan NIM 2137005 akan menyampaikan sedikit materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Arsitektur komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan atribut-atribut yang terlihat atau yang dipertimbangkan oleh pemrogram dan yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Dengan kata lain, arsitektur komputer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi komponen-komponen komputer. Beberapa contoh atribut arsitektural adalah: yang pertama, set instruksi. Kedua, ada representasi data atau jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan jenis data, misalnya seperti bilangan, karakter, dan lain-lain. Yang ketiga, ada mekanisme input atau output. Yang keempat, ada teknik pengalamatan memori. Organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Dengan kata lain, organisasi komputer adalah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur komputer. Contohnya seperti suatu komputer yang memiliki instruksi perkalian merupakan masalah perancangan arsitektural. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan struktur dan fungsi. Komputer adalah sebuah sistem yang kompleks. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Struktur sebuah komputer itu sangat sederhana. Berikut beberapa fungsi masing-masing komponen dalam struktur tersebut. Yang pertama, ada alat masukan atau input device. Berupa perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut sebagai terminal. Terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung atau lewat alat komunikasi. Nah, berikut beberapa contoh alat input. Yang pertama, ada keyboard. Keyboard ini merupakan alat input standar yang diperlukan dalam setiap PC. Komponen ini biasanya mengalami perkembangan yang pesat hanya dalam konektor PC-nya saja yang mengalami perkembangan, dimulai dengan keyboard XT, keyboard PS2, keyboard USB, dan yang baru berkembang sekarang ialah keyboard wireless. Yang kedua, ada mouse. Nah, mouse ini juga merupakan komponen input yang sangat diperlukan jika menggunakan sistem operasi grafis. Mouse lebih banyak berkembangnya daripada keyboard, mulai dari mouse serial, mouse PS2, mouse scroll, dan saat mouse optik. Yang kedua, yang selanjutnya alat komponen input itu masih banyak lagi. Selain keyboard dan mouse, seperti webcam, mikrofon, dan lain-lain. Selanjutnya, output device atau alat keluaran. Output device ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluarannya sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara.
Output yang dihasilkan dari pemrosesan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, huruf, angka, simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer, yang berupa itu yang disebut machine readable form. Peralatan output itu beberapa contohnya ialah yang pertama hard copy device, alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Contoh hard copy device. Yang kedua ada soft copy device, alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Yang ketiga ada drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Nah, sekarang media penyimpanan yang berkembang adalah disk drive, hard disk, CD-ROM, CD-ROM. Selanjutnya ialah input atau output port. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem. I/O port juga bisa digunakan dengan bagian interface antarmuka karena peralatan input dan output di atas tersebut terhubung melalui port. Yang keempat ada CPU, Central Processing Unit. Ini merupakan otak sistem komputer dan memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetical Logic Unit dan Control Unit sebagai pengolah data dan sebagai pengontrol kerja komputer. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Selanjutnya adanya memori. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat input akan disimpan terlebih dahulu di memori utama, yaitu RAM. Struktur RAM terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama input storage, yang digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang kedua ada program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga ada working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dari hasil pengolahan. Yang keempat ada output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Selanjutnya read only memory atau ROM. Dari namanya, ROM hanya dapat dibaca sehingga program tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Seperti misalnya itu penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci papan ketik, dan bootstrap program. Nah, selanjutnya kita ada database. Database ini adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu data saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui database ini. Database biasanya terdiri atas 8 sampai 16, 32 atau 64 paralel. Selanjutnya address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16 sampai 20, 24 atau 32 jalur paralel. Dan yang terakhir ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol pengguna serta
akses ke data bus dan address bus, terdiri dari 4-10 jalur paralel. Masuk ke materi selanjutnya ialah evolusi dan kinerja komputer. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusutan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan. Nah, berikut sejarah perkembangan komputer itu ada dua ya, sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940 itu proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Nah, kemudian manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapat hasil lebih cepat. Blaise Pascal. Evolusi sebelum tahun 1940. Nah, dan awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, tahun 1791 sampai 1871, memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan, sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari dua langkah-langkah tertentu. Nah, pada tahun 1903 John V. Antanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik, menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektriknya. Nah, pada saat itu terbagi menjadi 4 golongan besar. Yang pertama peralatan manual, yaitu pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemikiran alat adalah menggunakan tenaga manusia. Ada peralatan mekanik yang secara manual, yaitu peralatan mekanik elektronik dan peralatan elektronik. Nah, setelah tahun 1940, perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data, tetapi ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Dan yang kedua ada ENIAC Electronic Numerical Integrator dan kalkulator. Nah, yang kedua ada EDVAC komputer yang dibuat oleh von Neumann. Struktur dari komputer EDVAC komputer ini ialah memori utama untuk menyimpan data dan instruksi, adanya ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk mengolah data dan linear. Yang ketiga ada control unit untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, dan adanya input output untuk interaksi dengan lingkungan luar. Ada EDSAC komputer, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, dan ada komputer komersial pada tahun 1950. Nah, pada tahun ini juga dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya IBM tahun 1947. Eckert dan Mitchell mendirikan Eckert Mobile Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Selanjutnya komputer generasi kedua. Yang transistornya menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956.
Nah, beberapa efek spesifikasi dari transistor yaitu lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, terbuat dari silikon sand. Nah, adanya komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1958 dan komputer generasi keempat pada tahun 1980-an dan komputer generasi kelima atau komputer masa depan. Nah, komputer masa depan ini kinerjanya hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, periferal. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir memiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengolahan voice atau pembicaraan, pengenalan, video conference, multimedia, dan transfer data. Yang menunjukkannya lagi itu dari sudut pandang organisasi arsitektur komputer saat ini mirip dengan komputer IAS yang dibuat sekitar 50 tahun lalu, namun perkembangan dan kecanggihannya dapat kita rasakan sekarang ini. Kesimpulannya, komputer PC terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian input, proses, dan output. Setiap bagian terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung. Setiap komponen pada PC mempunyai spesifikasi tertentu dan kegunaan atau fungsi tertentu. Evolusi dari komputer telah ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, pengukuran komponen, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan kapasitas kecepatan. Satu faktor yang berpengaruh besar dalam peningkatan kecepatan prosesor adalah dengan penyusutan ukuran komponen prosesor mikro. Hal ini mengurangi jarak antara komponen dan kamera dapat meningkatkan kecepatan. Bagaimana keuntungan sebenarnya dalam kecepatan terakhir ini telah datang di organisasi prosesor, termasuk pengguna yang berat dalam pipelining dan teknik eksekusi paralel dan penggunaan teknik eksekusi yang bersifat spekulasi yang mengakibatkan eksekusi berikut bersifat sementara yang mungkin diperlukan. Selanjutnya, di dalam suatu masalah kritis dalam merancang sistem komputer adalah menjaga keseimbangan kinerja dari berbagai unsur-unsur sehingga menghasilkan kinerja dalam satu bidang tidaklah mempengaruhi suatu bidang yang lain. Itulah hasil presentasi dari materi arsitektur dan organisasi komputer saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.